Halo, kembali lagi bersama saya Marni Simarmata. Kali ini kita akan membahas mengenai minat dan bakat. Nah, untuk anak-anak sekolah, SMP ataupun SMA, tujuan daripada kita mengetahui minat dan bakat ini yaitu untuk penjurusan ya. Penjurusan apakah dia jurusan IPA, jurusan IPS atau jurusan bahasa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa manusia itu unik. Nah, di dalam diri manusia itu memang ada persamaan dan ada perbedaan di antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Nah, perbedaan dan persamaan itu di dalamnya ada terdapat minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Meskipun kita satu marga, satu suku, satu orang tua, ayah ibu, kemudian kita kembar identik, namun tetap juga kita memiliki perbedaan karena manusia itu unik, ya berbeda, individual differences. Kemudian apa sih yang membuat perbedaan-perbedaan dan persamaan itu? Ya tujuannya karena kita berhak menentukan pilihan. Nah, karena pilihan-pilihan yang ada itu terbatas, jadi membuat kita dan membuat pilihan itu harus kita sesuaikan antara pilihan kita dengan minat dan kemampuan kita. Kemudian, nah jurusan. Kalau kita berbicara mengenai jurusan itu sebenarnya ditentukan melalui kurikulum yang berlaku. Misalnya di tahun ini tahun 2020. Maka kurikulum yang berlaku seperti apa dan bagaimana itu pemerintah yang menentukan, kemudian pihak sekolah atau pihak universitas itu menjalankan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu, kemudian harus disesuaikan juga dengan kemampuan dari pihak sekolah maupun pihak siswanya itu juga. Nah, sekarang kita masuk kepada bakat. Kemampuan bakat. Nah, kemampuan bakat seseorang untuk belajar dalam waktu yang relatif pendek. Nah, bakat, ketika seseorang dikatakan bakat, kalau seseorang itu berbakat berarti dia akan mudah belajar dan cara belajarnya juga waktunya itu pendek. Dan jika dibandingkan dengan orang lain, justru hasilnya itu lebih baik kalau seseorang dikatakan berbakat. Misalnya bakatnya dalam hal berhitung, matematika. Dia akan belajarnya itu cepat, kemudian dia cepat memahami, cepat menangkap, dan juga hasilnya juga lebih baik. Itu kalau seseorang berbakat. Nah, potensi dari yang bakat ini akan muncul di waktu yang akan datang. Jadi, pada saat dia seorang siswa, dia akan belajar dengan yang dia bakati. Nah, bakatnya ini akan muncul di masa yang akan datang, akan berupa menjadi potensi. Nah, itu dia ya ketika seseorang berbakat. Nah, bakat harus disemaikan, diwujudkan, dan dikembangkan. Kalau bakat itu kita biarkan saja di dalam diri kita, tidak kita keluarkan, tidak kita aktualisasikan, tidak kita kembangkan, maka dia akan mati di dalam diri kita. Maka kalau kita tahu bahwa kita membakati sesuatu, misalnya dalam hal bernyanyi, dalam hal bermain seni, dalam hal belajar, berpikir, dalam hal komunikasi dengan orang lain, nah itu harus kita latih diri kita, harus kita kembangkan di dalam diri kita agar menjadi potensi yang besar nantinya gitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis bakat. Apa sih yang menjadi jenis-jenis bakat yang ada?
Yang pertama itu bakat verbal. Verbal ini dalam bentuk kata-kata ya. Bisa misalnya menulis, kemudian bisa misalnya berpidato, kemudian bisa misalnya public speaking, begitu. Nah, kemudian ini bakat numerikal. Kalau numerikal ini berupa angka, yaitu seseorang berbakat menyukai yang berbau dengan angka, misalnya berhitung, matematika, fisika, ekonomi, bisa jadi ya, karena ada angka-angka di dalamnya. Kemudian bakat skolastik. Nah, bakat skolastik itu kombinasi ya, kombinasi antara kata-kata dan angka. Jadi seperti misalnya ekonomi perpaduan antara angka dengan kata-kata. Bakat abstrak. Nah, abstrak ini sesuatu yang tidak terlihat ya, arti abstrak. Bakat abstrak, bakat yang bukan kata maupun angka, itulah yang abstrak itu ya, yang berbentuk pola, rancangan, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk dan posisi-posisinya. Ini berarti semuanya ada di dalam pikiran kita ya. Pola itu di dalam pikiran, rancangan, misalnya busana, menggambar desain, kemudian menggambar pola rumah, bangunan, arsitektur, bisa jadi ya. Itu kan buah pemikiran ya di dalam pikiran kita. Itulah bakat abstrak. Kemudian bakat mekanik. Mekanik itu seperti misalnya mesin, perkakas, dan alat-alat mesin mekanik kayak gitu ya, yang berbau dengan prinsip umum IPA. Oke, selanjutnya bakat relasi ruang. Relasi berarti hubungan antara ruangan 3 dimensi. Bisa seperti contohnya seorang arsitektur, kemudian dia mampu membangun antara satu titik dengan titik yang lain dan membentuk suatu bangunan. Kemudian bakat kecepatan, ketelitian, dan klerikal. Nah, ini bakat tugas menulis ramu-ramu untuk laboratorium. Jadi diperlukanlah kecepatan dan ketelitian pada saat kita misalnya berada di laboratorium. Dan yang terakhir adalah bakat bahasa. Bakat bahasa itu misalnya seorang jurnalis ya, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga. Karena ini berkaitan dengan tata bahasa. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai minat. Nah, minat itu kecenderungan hati ya yang tinggi terhadap sesuatu atau dia bergairah, keinginan seseorang terhadap, misalnya kalau ada pertunjukan, dia sangat sekali ingin menunjukkan dirinya, performanya seperti apa, tariannya. Nah, berarti dia berminat dalam hal apa itu ya, menunjukkan performa dirinya. Menurut John Holland, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Jadi saat ada suatu tugas yang diberikan oleh guru, oleh orang tua, oleh saudara atau siapapun, dan kita memiliki rasa ingin tahu, kita memiliki perhatian, dan kita senang gitu terhadap tugas yang diberikannya, dan kita merasa tertantang ya, berarti kita itu berminat dalam hal itu gitu ya. Meskipun kadang ketika kita minati sesuatu kita tidak berbakat ya. Nanti ini perbedaan minat dan bakat harus kita pahami memang ya sebelumnya. Oke, selanjutnya bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat pada bidang-bidang yang akan ditekuni. Ini ya yang seperti tadi yang saya bahas, bahwa kalau seseorang hanya minat, misalnya aku berminat dalam mengerjakan soal matematika, namun dia tidak berbakat, apa yang terjadi? Ya dia sulit
sulit untuk menekuni, sulit untuk memiliki prestasi yang baik dalam hal bidang matematika. Karena apa? Ya karena dia cuman memiliki ingin tahu aja dengan pelajaran matematika itu, tapi tidak berbakat gitu ya. Nah inilah kesulitan daripada seseorang yang hanya berminat namun dia tidak berbakat. Bisa juga dengan contoh-contoh yang lain, misalnya contohnya senang sekali dia melihat orang memasak, dia ingin coba dan dia coba, tapi pada akhirnya dia gagal gitu. Nah berarti selalu dia mencoba membuat namun dia gagal, berarti dia tidak berbakat gitu. Kemudian contohnya misalnya dia ingin menjadi dokter, namun kendalanya dia susah menghafal, dia susah memahami pelajaran-pelajaran biologi. Nah apakah ini bisa terwujud dengan keinginannya itu? Ya pasti bisa memang, karena dia memiliki rasa ingin tahu, dia apa ya, dia memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang dokter, tapi akan kesulitan pada prosesnya, seperti itu ya. Kemudian minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Ini sudah tepat ya, saat seseorang sudah berminat maka itu yang mendorong dia untuk melakukan itu. Selanjutnya, jenis-jenis minat menurut Guilford pada tahun 56. Nah, dia membagi dalam bidang pekerjaan, misalnya vokasional, yaitu minat profesional seperti keilmuan, seni, kesejahteraan sosial. Kemudian minat komersial, yaitu kalau komersial ini berarti usaha jual beli, periklanan, akuntansi, sekretariatan dan lain sebagainya. Kemudian minat fisik, kegiatan fisik, yaitu mekanik, kegiatan luar, outdoor begitu ya. Dan yang kedua itu ada avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Minatnya untuk memperoleh kepuasannya itu sendiri, misalnya berpetualang, hiburan, apresiasi, ketelitian. Karena pada zaman sekarang hobi itu kalau dibuat menjadi pekerjaan akan menjadi lebih berharga bagi sebagian orang. Kemudian bagaimana munculnya minat? Yang pertama itu adanya unsur subjektif yang mempengaruhi. Misalnya saya dari kecil itu tinggal bersama paman, dan paman ini pekerjaannya itu sebagai seorang dokter. Berarti dia suka menolong, kemudian dia mengobati. Nah, karena saya dari kecil itu bersama dengan paman saya, maka akan muncul ketertarikan saya, akan muncul minat saya terhadap dokter itu sendiri, karena paman saya baik, kemudian paman saya menyembuhkan orang-orang. Yang kedua itu adalah memahami manfaat yang ditimbulkan. Kenapa munculnya minat? Karena kita tahu bahwa saat sesuatu profesi, pekerjaan atau jurusan itu, kita tahu manfaatnya itu ke depan seperti apa. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk orang banyak, seperti itu. Kita tahu, misalnya menjadi dokter. Kalau kita menjadi dokter, kita akan mengobati orang. Kemudian kita akan menyembuhkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Membantu orang, misalnya dalam kesusahan, pada saat dia sakit. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, motivasi yang kuat dari dalam diri individu tersebut berupa perasaan ingin tahu. Nah,
Awalnya itu karena dia melihat sesuatu pekerjaan, maka muncullah rasa ingin tahu. Jadi dia lama kelamaan sering dia lihat, itu yang menjadi motivasi kuat dia, dan muncullah minat itu. Kemudian sesuatu yang baru. Munculnya minat karena sesuatu yang baru. Ya, ini seperti pada masa ini misalnya teknologi yang berkembang. Jadi karena itu sesuatu yang baru bagi kita, maka kita akan mempelajarinya. Itulah dia. Kemudian yang selanjutnya adanya kemampuan dasar berupa bakat yang dimiliki. Jadi bisa saja ini misalnya yang diturunkan oleh orang tua. Jadi muncul dan pada akhirnya kita miliki juga karena itu diturunkan dari orang tua. Kemudian yang terakhir adanya motivasi atau dorongan dari luar yang sangat kuat. Ya, dorongan ini bisa saja misalnya dari orang tua, dari orang-orang yang sering bersama dengan kita. Jadi kita termotivasi untuk memenuhinya. Kita termotivasi untuk mewujudkan keinginannya karena kita mengetahui bahwa profesi itu atau pekerjaan itu sangat membanggakan, sangat menyenangkan, sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya faktor-faktor bakat dan minat ya. Ini faktor-faktor bakat dan minat. Yang pertama faktor intern. Itu faktor dari dalam diri, yaitu yang pertama bawaan. Nah, bawaan ini yang muncul dari hereditas ya, dari orang tua. Kemudian yang kedua kepribadian, yaitu psikologis seseorang berkembang pada saat anak itu tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri kalau dia masih anak-anak. Nah, hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi bakat dan minat ini kalau dia masih kecil, kalau anak ini diberikan kreativitas, diberikan kegiatan, nah ini akan muncul sebenarnya anak itu berbakat di mana sih, dia berminat di mana ya, begitu. Jadi berilah kebebasan pada anak. Jadi dia akan mengetahui, kita sebagai orang tuanya tahu gitu bagaimana dan apa ya yang menjadi minat anak, apa yang menjadi bakat anak gitu. Menyanyikah, menggambarkah, belajarkah, membacakah, berbicarakah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu faktor ekstern, faktor dari luar, yaitu lingkungan. Lingkungan ini ya itu kalau dia tinggal bersama keluarga, kemudian kalau dia ada di sekolah yang dimana akan mempengaruhi dia memiliki bakat dan minat. Kalau selanjutnya itu lingkungan sosial. Seperti apa lingkungan sosialnya akan membentuk seorang anak ya, seorang anak memiliki bakat dan minat seperti apa. Jadi hal ketiga inilah yang faktor dari luar, faktor luarnya itu yang mempengaruhi diri anak. Kalau misalnya dari potensi diri anak tadi tidak muncul, nah keluarga, sekolah, dan sosialnya ini akan memunculkan bakat dan minat anak itu. Oke, selanjutnya bagaimana ya cara mengembangkan bakat dan minat anak, atau bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat seseorang yang ingin kita kembangkan. Nah, yang pertama itu harus ada keberanian. Jadi kita jangan malu kalau kita memiliki bakat atau minat terhadap sesuatu dan itu berbeda dari yang lainnya. Kita harus berani ya memunculkan, berani kita untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa misalnya kita berbakat dalam hal membaca. Mungkin ya kalau
efeknya saat aku takut gitu memunculkan ini. Iya, karena orang-orang akan menertawakanku. Bisa saja memang seseorang tidak mau memunculkannya. Karena apa? Orang-orang akan menertawakannya. Karena bakat dan minatnya itu terasa aneh gitu. Bakat dan minatnya itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada suatu daerah. Bakat dan minatnya itu misalnya memalukan suatu keluarganya karena dinilai tidak idealis. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ketika kita tahu kalau kita berbakat dan berminat, ya kita harus tunjukkan, kita harus berani ya. Jangan pernah mengkhianati diri kalau kita berbakat atau berminat dalam hal itu. Karena pada akhirnya nanti kita akan menyesal saat kita tidak menunjukkan bakat dan minat itu. Kemudian yang kedua itu perlu didukung dengan latihan. Ya, meskipun kita berbakat, meskipun kita berminat, tetap kita harus latihan terus biar hasilnya juga lebih baik, lebih lebih bagus gitu. Kemudian perlu didukung lingkungan. Lingkungan lah yang membuat agar seseorang itu yang berminat dan berbakat ini sehingga dia memiliki potensi yang lebih besar dan dia membuat bahwa dampaknya itu akan lebih besar ketika dia menekuni bakatnya itu. Kemudian yang keempat adalah perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Ya, setelah kita lakukan yang tiga itu dan kita analisa, kita SWOT ya, apa sih kekuatannya, apa yang menjadi kelemahannya, kemudian bagaimana peluangnya, kemudian bagaimana mewujudkan minat dan bakat ini supaya lebih bermanfaat bagi kita, bahkan bagi kedepannya. Perlunya analisa-analisa seperti itu ya, ketika saat kita sudah mengetahui terlebih dahulu bagaimana bakat, bagaimana minat yang kita miliki itu. Oke, selanjutnya untuk pertemuan hari ini itu saja mengenai minat dan bakat. Jadi bagi teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan mengisi kolom komentar di bawah ini. Kita terbuka dan kita akan terus berbicara mengenai potensi psikologis yang kita miliki. Terima kasih.